Berikutnya kemunculan satu kasus polio di PD Aceh telah menjadi perhatian bagi semua provinsi di Indonesia. Apalagi setelah pemerintah Indonesia menetapkan temuan kasus polio di PD sebagai kejadian luar biasa atau KLB dan Ikatan Dokter Anak Indonesia pun mengingatkan kasus polio bisa menjalar di provinsi lain jika tidak segera ada langkah konkret tentunya untuk mencegah penyebaran. Apakah giat vaksinasi atau imunisasi dasar tidak berjalan? Dan apakah ada faktor kesadaran warga terkait bahaya polio rendah? Untuk membahasnya sudah terhubung melalui sambungan daring bersama Ketua Umum Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI, Dr. Piprim Basarah Yanuarso. Selamat siang, selamat sehat, dokter. Selamat siang. Ya, bagi Apa kabar, Anda Mas? ini di luar prediksi atau sesuai prediksi Anda ya sudah terjadi KLB di Aceh untuk polio, dokter? Baik. Sebetulnya secara keilmuan, KLB di Aceh ini sesuai dengan prediksi kami. Karena selama khususnya pasca pandemi ini, cakupan imunisasi di Aceh adalah memang yang sangat rendah ya. Sebagai contoh, cakupan imunisasi dasar itu kan dalam 6 bulan, Januari sampai Juni 2022 ini kan targetnya 45% ya. Setahun kan targetnya 90%, 93. Aceh itu dari 45% target hanya 9%. Jadi sangat rendah untuk imunisasi rutin yang bayi baru lahirnya, yang awal-awal ya. Ini kan termasuk polio di dalamnya. Jadi kita tahu bahwa apabila cakupan imunisasi itu turun di bawah 60% saja, ini sudah akan mengundang datangnya penyakit-penyakit yang tadinya bisa kita kendalikan. Apalagi kalau cakupannya menurun sangat-sangat rendah. Jadi ini sebetulnya keprihatinan kita semua. Cakupan rendah dari vaksinasi ini disebabkan oleh informasi yang beredar di publik tentunya. Hal negatif soal vaksinasi. Kalau kita ingat, untuk vaksinasi COVID-19 banyak isu negatif tidak halal untuk vaksinasi COVID-19. Apakah ini juga menyebabkan banyak masyarakat tidak percaya atau tidak mau divaksin anaknya karena masih belum terbilang halal untuk digunakan? Ya, saya kira ini mesti diselidiki lebih mendalam ya. Namun fakta yang ada adalah cakupan imunisasi sangat rendah. Artinya kita butuh cara-cara bagaimana supaya masyarakat itu tergerak untuk imunisasi. Salah satu upaya adalah bagaimana masyarakat dikenalkan akan bahaya penyakit yang sesungguhnya bisa dicegah dengan imunisasi ini. Kadang-kadang masyarakat nggak percaya ada penyakit yang berbahaya atau nggak paham apa sih yang dicegah dengan vaksinnya. Sehingga kita butuh edukasi ya agar masyarakat itu paham kalau anak sudah lumpuh itu kan seumur hidupnya dia menderita. Jadi hal seperti ini mesti dipahamkan kepada masyarakat. Baik, Dr. Piprim, kalau Anda temuan IDAI di lapangan seperti apa ya? Apakah dengan pembatasan selama pandemi ini membuat mandeknya dari bulan imunisasi nasional yang digelar rutin biasanya sebelum pandemi? Apakah ini juga terlihat atau juga dirasakan oleh warga masyarakat di Aceh? Ya, saya kira di mana-mana pandemi ini kan memang mengakibatkan orang takut keluar, takut ke kerumunan, ya takut ke posyandu dan seterusnya. Namun demikian, seharusnya pasca pandemi ini lebih reda, itu cakupan imunisasi rutin bisa meningkat kembali. Di Aceh itu kan vaksinasi COVID-nya cakupannya cukup tinggi. Kenapa? Karena mungkin masyarakatnya juga takut bahaya COVID itu sudah ada di depan mata mereka. Tapi bahaya vaksin-vaksin yang rutin, ya seperti difteri, polio, tetanus, itu mungkin mereka nggak ngeh gitu ya, nggak ngerti seperti apa bahaya penyakitnya. Jadi mudah-mudahan dengan satu kasus polio di Aceh ini, sebetulnya ini kan puncak gunung es ya. Dari satu pasien polio itu kan sebenarnya ada sekitar 200-an anak yang sudah tertular yang di sekitarnya itu, namun belum lumpuh ya atau nggak lumpuh. Jadi saya kira ini kasus serius yang harus kita sikapi dengan segera, dengan respon yang cepat tepat. Baik, menyikapinya dengan langkah pemerintah berikutnya adalah akan melakukan imunisasi atau vaksinasi pada tanggal 28 November mendatang di 30 provinsi.
Artinya memang kalau berbicara soal virus polio ini sangat masif ya, dokter, untuk penyebarannya di satu wilayah akan dengan gampangnya berpindah ke daerah lain atau provinsi lain. Betul. Mhm. Jangankan satu negara di Indonesia ya, virus polio liar yang asalnya dari Afrika itu bisa menyebar sampai sini. Hmm. Artinya polio ini memang sangat menular. Jadi memang harus dilakukan imunisasi serempak. Ini kan kita pernah lakukan juga dulu ya, tahun 2005 kalau tidak salah, 2005-2006 dilakukan PIN, Pekan Imunisasi Nasional, dan itu serempak satu Indonesia. Mudah-mudahan dengan demikian kita bisa mengatasi masalah polio ini bersama-sama. Baik, kalau teman-teman IDAI memetakannya seperti apa ya, dokter, di seluruh wilayah Indonesia ini? Apakah hanya 30 provinsi yang menjadi ancaman virus polio? Apakah ada daerah lain? Apa fokus utama dari IDAI melihat hal ini? Ya, fokus kami tentu saja akan menggerakkan seluruh dokter anak di Indonesia, ya, sekitar 4.800 dokter anak. Kita galakkan untuk mengadvokasi imunisasi rutin ini. Ya, sebetulnya sejak akhir tahun kemarin kami pun sudah concern masalah ini, ya, kerjasama dengan dinas kesehatan dan sebagainya. Namun memang mungkin di kita ini kan mungkin harus ada kasusnya dulu mungkin ya, baru pada sadar gitu ya. Tapi sayang sekali ini harus ada anak yang menjadi lumpuh ya, yang seharusnya tidak terjadi. Jadi kita bersama-sama Mas terus harus mengadvokasi pentingnya imunisasi ini sehingga kasusnya bisa segera kita kendalikan. Baik, yang menjadi perhatian selain Aceh di mana lagi ya, dokter, untuk penanganan lebih lanjut kalau Anda katakan dari satu kasus bisa menyebar ke 200 untuk penyebaran meskipun belum bisa dikatakan ikut tertular, tapi bagaimana untuk wilayah-wilayah tertentu yang harus menjadi perhatian? Ya tentu kita mesti lebih waspada pada daerah-daerah yang cakupan imunisasi rendah ya. Biasanya di daerah Sumatera ya, mungkin di Sumatera Barat, di daerah Riau itu juga cakupan imunisasi rutinnya masih rendah terkait isu halal haram ya. Jadi saya kira ini mesti disikapi dengan bijak ya, seluruh lapisan masyarakat mesti turun, termasuk majelis ulama, kemudian pimpinan kepala daerah itu juga harus turun ya, agar jangan sampai ada korban-korban lagi anak-anak kita yang seharusnya menjadi generasi tangguh di masa depan. Ya, sebagai bentuk edukasi yang Anda katakan tadi terhadap masyarakat untuk meyakinkan dilakukan imunisasi maupun vaksinasi, kalau saya kutip dari pernyataan yang dilakukan WIDAI, Anda sendiri, ini ada koordinasi antar lintas sektor ya, dokter, Kemendagri, pemerintah daerah, hingga Majelis Ulama Indonesia untuk memastikan kembali memberikan pemahaman ke publik bahwa vaksin ini ada hal yang tepat dalam pencegahan polio. Kalau Anda melihatnya sejauh ini peran dari masing-masing lintas sektor ini seperti apa ya, apalagi MUI untuk menyatakan halal sebuah vaksin? Ya, saya kira MUI dalam fatwanya ya itu ada tertulis program imunisasi hukumnya wajib dan termasuk kondisi darurat ketika itu mengancam nyawa atau hajiat ketika itu membuat kecacatan. Jadi dari fatwanya sudah jelas ya. Katakanlah vaksin ini belum mendapat sertifikat halal, tapi dalam kondisi dia mengancam nyawa, dalam kondisi dia membuat kecacatan, ini tetap harus diberikan kepada anak-anak kita. Jadi kami tetap menghimbau orang tua mesti lebih paham lagi apa sebetulnya bahaya penyakit yang bisa ditimbulkan oleh penyakit-penyakit yang ganas, yang bikin kecacatan, bikin kematian ini. Itu harus jadi concern kita semua, ya, sehingga dengan demikian masyarakat tidak ragu-ragu lagi. Baik, ini kan kalau kita catat dari data yang dihimpun oleh WHO ya, dokter, 4 provinsi yang dikecualikan dari kategori beresiko tinggi virus polio adalah Sumatera Selatan, Banten, Bali, dan juga daerah istimewa Yogyakarta. Kalau indikatornya seperti apa ya untuk menentukan pengecualian dari kategori ancaman atau bebas dari virus polio, dokter? Ya artinya cakupan imunisasi polio itu sangat tinggi di daerah tersebut. Ya, kita tahu imunisasi polio kan sekarang ada 2 ya, ada polio tetes dan ada polio injeksi. Itu dua-duanya harus diberikan. Polio tetes kita itu mengandung 2 tipe
ya, virus polio B1 dan B3, sedangkan polio injeksi itu mengandung 1, 2, 3. Bedanya polio tetes itu virus hidup yang dilemahkan, dan polio injeksi itu virus mati, tapi lengkap isinya 1, 2, 3. Baik. Nah, dalam kasus sekarang ini kita harus berikan memang dua-duanya, ya, tetes dan injeksi. Baik, terakhir dokter, selain vaksinasi kemudian akan ada edukasi yang akan Anda berikan bersama teman-teman. Apakah ada himbauan khusus lagi kepada masyarakat agar aware, agar sadar bahwa ancaman virus polio ini sangat mengancam, khususnya bagi daerah yang cakupan vaksinasinya masih rendah saat ini, dokter? Ya, mungkin kami dari IDAI menghimbau ya para orang tua, cobalah perhatikan masa depan anak-anak kita, ya. Anak-anak kita itu generasi mendatang yang menjadi tumpuan harapan kita semua, ya. Kebanggaan orang tuanya. Apa jadinya kalau anak-anak kita kemudian terkena penyakit-penyakit seperti ini hingga lumpuh, ya. Jalan harus pakai tongkat, ya. Jangankan untuk dia bisa menjadi atlet atau menjadi tentara atau menjadi apa, ya. Untuk hidup sehari-hari saja dia mengalami kesulitan. Jadi cobalah kita berpikir masa depan anak-anak kita, karena anak-anak kita itu bukan milik kita, ya, mereka punya masa depannya sendiri. Jangan sampai kita karena egoisnya kita menolak imunisasi pada anak-anak kita, yang jadi korban anak-anak kita sendiri. Jadi saya kira kesadaran pada orang tua mesti kita gencarkan, dan bagi orang tua lain yang sudah sadar, ayo kita bahu-membahu untuk sama-sama menyadarkan tetangga kita, ya, menyadarkan saudara-saudara kita akan bahayanya penyakit polio ini. Dan sebetulnya bisa kita cegah dengan cara sederhana dan murah dan gratis, ya, hanya dengan membawa anak-anak kita imunisasi. Dipastikan gratis ya dokter untuk bulan imunisasi nasional di tanah air ya, begitu ya? Tidak usah khawatir untuk membayar. Ya, biasanya pemerintah kalau PIN biasanya gratis, Mas, dari kapan-kapan juga. Karena memang biaya bagi pemerintah memang melonjak ini dengan adanya ini. Baik, terima kasih dengan diskusi ini, semoga menjadi gambaran, pemahaman, dan juga edukasi bagi orang tua di rumah, pentingnya imunisasi ataupun vaksinasi dari ancaman virus polio yang telah menjadi KLB di Aceh atau di PD Aceh. Terima kasih Dr. Piprim Basarah dengan CNN Indonesia News Hour pada siang hari ini. Selamat siang, Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam, terima kasih Mas.